Dan konon katanya adalah pintu gerbang dari Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan, teman-teman. Nah, ini seperti inilah Sobat Cakra. Wow, dan ini cukup bagus. Selo penangkep itu, selo itu batu penangkep itu dua kembar. Itu salah satu pintu gerbang dari istana ya, jadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya. Ini adalah batu selo penangkep yang dimana disebutkan oleh juru kunci ini merupakan sebuah pintu masuk ke dalam istana Kanjeng Ratu Kidul, teman. Pulau Hanoman adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau ini memiliki luas sekitar 1 hektar dan dikelilingi oleh laut dengan ombak yang cukup besar. Pulau Hanoman dipercaya sebagai salah satu pintu masuk ke istana Nyai Rara Kidul atau sering disebut Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Lokasinya di selatan atau di balik Pulau Hanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di pantai selatan di Kabupaten Malang, teman-teman. Dan hari ini kita akan coba eksplor. Di belakang saya merupakan Pulau Hanoman. Dan ini merupakan sebuah pintu gerbang, pintu masuk ke istana Kanjeng Ratu Kidul. Nah, dari mana-mana saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Dan nanti kita akan langsung masuk ke sana dan akan kita eksplor ke atas sana, teman-teman ya. Dari mana saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Oke, teman-teman, kita akan coba langsung masuk ke sana, Sobat Cakra Panorama. Dan ini disebut dengan jembatan panjang karena memang ini jembatan sangat panjang sekali. Dan ini merupakan sebuah pantai pasir putih ya, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Dan itu juga ada Pulau Ismoyo Jati ya, atau Pulau Semar yang saat ini itu ada puranya ya, yang saat ini juga terkenal dengan Balai Kambang, teman-teman. Dan jembatan ini dibangun di tahun 2015. Dulu ada jembatan lama, teman-teman, tapi sudah rusak ya. Oke. Dan ini adalah pulau yang berada di laut, teman-teman. Kenapa sampai dinamakan dengan Pulau Hanoman? Nah, Pulau Hanoman ini itu disebut dengan Pulau Hanoman karena cerita rakyat masyarakat setempat ini merupakan pertapaannya dari Hanoman, teman-teman. Kalau cerita pewayangan itu Hanoman di film Ramayana, teman-teman. Nah, jembatannya cukup panjang sekali. Dan ini konon katanya salah satu pintu gerbang atau pintu masuk ke dalam istana Kanjeng Ratu Kidul. Ombaknya cukup besar dan ombaknya cukup besar sekali ya, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Dan airnya pun sangat jernih sekali. Jernihnya, wow, sangat jernih sekali ya, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Seperti ini bisa kita lihat ya, pemandangannya cukup bagus, teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah pantai pasir putih, tapi cukup sepi, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Yuk nanti kita lanjut ke sana ya untuk melihat dan explore, akan melihat teman-teman di Pulau Hanoman sana. Dan konon katanya adalah pintu gerbang dari Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan, teman-teman. Nah, ini seperti inilah Sobat Cakra. Wow, dan ini cukup bagus. Yuk kita ikuti terus perjalanan saya untuk eksplor kita kali ini.
Kita berjalan itu kurang lebih sekitar 100 meter ya. Dan dulu juga sebelum ada jembatan ini banyak sekali dihuni oleh ular, ular berbisa, ular laut, dan nggak tahu ya, pokoknya banyak ularnya. Ya, ini adalah penuturan dari juru kunci atau warga setempat, teman-teman. Nah, di situ juga ada pulau-pulau ya, ada pulau-pulau, ada juga pantai, teman-teman, yang cukup apa ya, cukup bagus juga. Dan di bawah ini airnya sangat jernih sekali, teman-teman, bisa dilihat. Dan di situ juga ada bekas jembatan dulu ya, sebelum jembatan ini dibangun, karena rusak ya. Ini dibangun di tahun 2015, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Airnya cukup jernih, sangat jernih ya. Dan nanti kita akan melihat ke atas ya. Kita explore, kita lihat bagaimana tempat ini, tempat yang sangat luar biasa ini yang ada di sini. Disinilah salah satu gerbang Istana Bunda Ratu Kanjeng Kidul. Ini kita naik tangga, teman-teman, seperti ini. Cukup lumayan tangganya. Kita naik, dari kita nanti akan memutar, jadi ada 2 jalan di sini, teman-teman. Ada 2 jalan, tapi kita arah ke sini dulu, ya, karena memang jalannya di sini. Kita nanti mutar dan nyampe tembus sini. Jadi kita memutari pulau ini, teman-teman. Ombaknya cukup besar, dan di sini juga banyak seperti tanaman apa ini? Nggak tahu apa namanya ini, pandan, seperti pandan laut ya. Cukup ngos-ngosan, karena kita naik. Nah, sepi, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, di situ juga ada pantai, tetapi sepi, tidak ada orangnya. Wow, sungguh luar biasa. Dan kita akan melihat apa, teman-teman? Selo penangkap, batu selo penangkap, teman-teman. Nah, di sini itu sering buat ritual orang-orang. Nah, seperti inilah. Luar biasa, teman-teman. Kita sudah berada di paling ujung di Pulau Hanuman ini. Jadi di atas sana itu banyak pepohonan, dan dulu itu pernah dihuni oleh ular yang sangat banyak sekali di sini, teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, di situ juga ada buah apa itu, teman? Luar biasa, ya, Sobat Cakra Panorama. Wow. Nah, di sini juga sering buat ritual, karena langsung menghadap ke pantai selatannya, teman-teman. Laut lepas, Sobat Cakra. Di tengah-tengah itu juga ada perahu. Ya, jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk explore kita kali ini, ekspedisi kita kali ini. Kita saat ini berada di pantai selatan. Nah, kita saat ini itu berada di Batu Selo Penangkep, teman-teman. Nah, Batu Selo Penangkep ini dipercaya oleh warga sekitar atau masyarakat sekitar, ini merupakan salah satu pintu gerbang istana masuk ke Kanjeng Ratu Kidul, teman. Nah, bayangkan laut seluas ini dipimpin oleh sosok Bunda Ratu Kanjeng Ratu Kidul ya, yang menjaga lautan ini, teman. Ombaknya cukup besar ya, ombak yang cukup besar, ombak yang cukup ganas, teman-teman. Ya memang terkenal ya
Dan di belakang saya ini ya adalah Pulau Hanoman. Jadi pulau ini dihuni oleh ribuan ular pada waktu itu ya, sebelum jembatan ini dibangun. Coba kita turun ke bawah ya, Sobat Cakra Panorama. Cari ikan, Mas. Dapat. Oh, ini Mbak ya. Oh, asli Malang sini. Malang sini ya. Ikannya besar-besar ya? Besar ya? Nggak dapat tuh. Nggak dapat tuh sekali. Oke. Oke, teman-teman, kita coba turun ya ke bawah, teman-teman. Ternyata ada orang yang cari ikan ya, teman-teman. Nah, kita turun ke bawah sini. Cukup ekstrim jalannya, teman-teman. Nah, jadi sering buat spot untuk mancing, teman-teman. Nah, ini adalah batu selo penangkep yang dimana disebutkan oleh juru kunci ini merupakan sebuah pintu masuk ke dalam istana Kanjeng Ratu Kidul, teman. Ombaknya cukup besar banget, teman. Ini ya, ada dupa-dupa seperti ini. Artinya tempat ini masih sakral ya. Seperti inilah. Jadi ini karangnya cukup tajam, teman-teman. Ya, ini langsung menghadap ke pantai selatannya. Wow. Ombaknya cukup besar, teman-teman. Sobat Cakra Panorama, dan di tengah juga itu sepertinya ada orang mungkin cari apa ya? Cari ikan. Wow, luar biasa, amazing ya, Sobat Cakra. Nah, artinya tempat ini itu masih sakral ya, masih sakral, masih di istilahnya itu masih banyak dikunjungi oleh peziarah ya, entah itu minta apa kurang tahu juga ya, karena niat orang itu beda-beda, teman-teman. Nah, ombaknya gemuruh, ombaknya sangat gemuruh, teman-teman. Ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Wow. Dan ini kita cukup naik ya, cukup tinggi juga kita naiknya. Dan ini ada buah apa ini ya, buahnya pandan, teman-teman. Ini ada yang matang juga, bulat, unik, bentuknya keras tadi. Kita coba ke sini. Nah, kita geser lagi ke sini. Ngos-ngosan, teman-teman. Nah, ombaknya itu sangat besar, dikelilingi oleh pohon-pohon ini, apa itu? Pandan ya. Dan pandannya ini cukup besar-besar. Oke. Luar biasa, Sobat Cakra. Ngos-ngosan ini, teman-teman. Hanoman Beach ya, Pulau Hanoman
atau Pantai Hanoman. Kalau di sana itu Balai Kambang dan cukup ramai. Kalau di sini itu sepi, teman-teman. Nah, seperti ini. Wow, dan ini itu sangat luar biasa. Ini juga ada pendopo, teman-teman. Ini kalau orang ke sini itu bisa istirahat di sini, gitu loh. Ya. Kita akan kembali, dan kita tadi sudah memutar, teman-teman, coba cakra. Ngos-ngosan sih. Hah, panas, teman-teman. Panas banget. Oke ya. Oke, Sobat Cakra Panorama. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi tadi kita sudah eksplor dan saya sudah mengajak teman-teman untuk mengikuti saya tadi ya dari awal hingga akhir dan tanya-tanya sama juru kuncinya. Dan saya tadi sudah muter-muter sampai sana, teman-teman. Artinya saya sudah memperlihatkan teman-teman dan sudah mengeksplor di tempat ini. Dan tentu ini juga sangat luar biasa dan bagus sekali. Rekomendasi untuk teman jika berwisata ke Malang sini, yaitu di Pantai Hanoman, ya, dekatnya dengan Balai Kambang, dan ini cukup bagus pantainya, teman-teman. Wow. Panas banget, dan ini hari Sabtu tapi sepi, jadi ya seperti private ya, jadi tidak terlalu ramai. Oke, jadi kemana-mana saksikan terus untuk ekspor kita kali ini, untuk ekspor kita di Pulau Hanoman yang mempunyai banyak cerita pewayangan ya teman. Pintu gerbang dari Kanjeng Ratu Kidul. Dan juga dulunya pulau ini dihuni oleh banyak ular. Jadi kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Malang. Sejarah ini, pulau ini ya, ini kan sebenarnya ini namanya Kendali Putih dulu. Kenapa kok diberi nama Kendali Putih? Nah itu dulu cerita, ini cerita pewayangan ya. Seorang Wanoro atau Hanoman itu kan nakalnya wis kliwat batas. Makanya sama Sang Yang Wenang itu disuruh mengendalikan nafsunya biar bersih. Makanya namanya Kendali Putih, kendalikan nafsu sampai putih. Makanya seorang Hanoman itu manut titai Sang Yang Wenang. Akhirnya sampai putih kebabasan, sampai bulu-bulunya sampai putih. Tuh cerita pewayangan. Nah, sebelumnya di situ memang apa ya,
Dulu namanya di situ selo penangkep. Selo penangkep itu selo itu batu, penangkep itu dua kembar. Itu salah satu pintu gerbang dari istana ya, jadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya. Nah, di situ makanya Mas masih mau ke sana nanti yuk tak tunjukin yang namanya ini selo penangkep. Ini salah satu pintu gerbang dari istananya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Dan pintu itu kan enggak satu ya. Ini salah satunya di sini, salah satunya. Ya lah mungkin deh di situ ya cuma ceritanya ya aku nggak bisa menambahin, nggak bisa mengurangi ya. Namanya juru kunci itu kan mengunci sejarah. Jadi nggak oleh nggak cerita ditambah-tambahi, dikurang-kurangi nggak boleh. Ya ceritanya seperti itu. Pak, di selo penangkep dulu katanya ada perahu itu tenggelam, Pak. Kalau lewat di dekat dengan selo penangkep itu. Diartikan kadang-kadang ya bisa istilahnya masuk ke dunia lain. Nggak tahu itu kapan hari itu kan juga gitu. Pas bulan Agustus 2023 kan ramai itu, kan ada turis dari mana, dari Swiss sama Spanyol. Nah pas hari Jumat itu kan mau selancar ya di sini. Cuma waktu itu memang ombak bukan main besarnya, dan kebetulan saya sendirian di sini karena memang semua warung sudah harus dikosongkan karena ombak besar. Nah itu sudah tak ingatkan bahwasanya itu tidak bisa lah, tapi karena yos memang sudah waktunya dealing ini nggak kena ya, akhirnya ya situ ya nggak selamat. Maksudnya karam. Iya ya wis hilang sampai sekarang nggak ketemu, jasadnya itu nggak ketemu. Yang ketemu cuma apa, selancar, papan selancarnya itu ya di situ. Artinya dua bule ini masuk ke dunia lain. Dikatakan ya boleh begitu, yang nggak ketemu itu. Terus beberapa hari yang lalu juga ada yang orang mancing itu hilang juga ya katanya. Oh sudah ketemu itu di sana di Tanjung Sirap. Itu istilahnya kelalaian dari si pemancingnya sendiri. Waktu itu pancingnya nyantol, mau ditolong sama temannya nggak mau. Pak, selama menjadi juru kunci, apakah Bapak pernah melihat sosok Kanjeng Ratu di tempat itu? Oh saya ini manusia biasa ya nggak bisa. Barangkali nggak pernah. menampakkan diri atau apa gitu. Yo saya sih nggak pernah ya. Tapi yo pernah sih sekali. Tapi itu saya nggak mengatakan beliaunya loh yang. Waktu itu saya di Sumur 7 sendirian, nganyam bambu itu. Begitu saya menghadap ke jalan, itu ada salam, saya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kok enggak ada orangnya. Nah tahu-tahu di sebelah kanan kiri saya ini ada, ya oleh aku memang
panggilnya Bunda kan gitu ya. Tapi aku nggak mengatakan itu beliaunya atau si Kanjeng Ratu, aku nggak berani memastikan ya. Memang sosok wanita cantik berbusana hijau ya, ada apanya? Oh, enggak ada mahkota. Waktu itu cuma ada melati ya. Nah, sebenarnya kalau melati itu kan ciri khasnya beliau sebenarnya ya. Cuma saya nggak mengatakan bahwasanya itu memang benar-benar beliau, kan nggak bisa, karena apa, saya ini wong atase nek tukang sapu mosok dipedui ya kan gitu. Kanjeng Ratu Kidul mboten Pantai Selatan. Pantai Selatan. Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Menurut nggih ngapunten panjenengan asmanipun Pak? Hadi Sahrul Anam. Di Sarul Anam berada di lokasi apa Pak? Maksudnya domisilinya, alamatnya, alamat lengkap. Saya Enggak di sini, di tempat ini. ini ya jembatan panjang, Terus desanya masuk Desa Sumber Bening, kecamatan Bantul, Malang. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Pak, Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ya. Menurut Bapak Haji, itu siapa? Ya penguasa dari pantai ini ya, Laut Selatan ini. Nah, kalau saya, menurut saya loh ya, percaya tidak percaya, bahwasanya memang Laut Selatan ini ada penguasanya itu. Ya, mungkin secara ini menghormati. Tapi sebenarnya ada ya, kalau mau ritual istilahnya ada waktunya, hari malam Selasa Kliwon itu biasanya dipakai ritual untuk mencari berkahnya dari beliaunya kan gitu. Cuma yo pakai ukur rampe macam-macam, ada buah, ada macam-macam lah ya. Dan beliau itu juga mempunyai istana begitu Pak. Kalau cerita dari nenek moyang atau dari leluhur saya ya memang kan begitu. Punya istana. Nah, Dan salah satu jalan menuju ke istananya adalah di Selo Penangkep ini. Nah, ini salah satu jalannya. Pak, biasanya kan Kanjeng Ratu dulu identik dengan ular besar, apa siluman ular. Pernah nggak dilihatkan seperti sosok itu Pak, di tempat ini? Baik, di sini saya nggak pernah ya. Tapi ada nggak pernah cerita di mana gitu? Kalau ular sih ya, di sini memang tempatnya kan gitu. Dulu malah pulau ini kan terkenal pulau ular. Sebelum Ada jembatan. ya, dulu kan ada jembatan lama terus putus. Nah, itu yang menghuni ular, sejenis ular berbisa loh ya, bukan ular sembarangan, ular berbisa. Tuh, makanya ya, setelah ini dibuatkan jembatan, yang nggak tahu kemana ularnya ya pada ndak ada. kalau tempat itu Pak, Apa? Selo Penangkep tuh. Selo Penangkep namanya Pak. Ya, Ini namanya Selo Penangkep gitu. apanya? Oh, bukan, ya itu ya Pulau Anoman ini. Di balik pulau ini kan, nanti di bawah itu ada batu Nah, di lautnya. di lautnya. Di balik pas nanti apa? Dan ini Pulau Hanoman namanya. Ya, Itu pernah nggak mungkin dari Bapak sendiri atau keluarga Bapak atau pengunjung begitu melihat sosok astral begitu di situ di Pulau Hanoman ataupun di Selo Penangkep itu? ya banyak sih menurut orang-orang yang Salah dari satu. dari pengunjung itu. Salah Terus satunya apa? ada lagi
apa ya, pasien saya ya. Waktu itu saya jalan duluan, ternyata di belakang dia yang melihat sosok sosok Anoman Wanoro itu ya. Gitu. Terus begitu dia nggak begitu menghiraukan, akhirnya foto juga, selfie itu Ya, muncul, di fotonya muncul. ada. Nah ini loh, ini orang orang Malang, ini orang Malang, mana Karangploso. Oke, kita beralih ke itu Pak, tempat yang